Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal iman, sidang Jumat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari yang mulia ini kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tak berbilang jumlahnya, begitu banyak, begitu besar, sehingga menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian Allah berkahi setiap rizki yang Allah berikan kepada kita. Allah tambah jumlahnya, Allah tambah dari sisi manfaatnya, dan tentunya Allah tambah keberkahannya. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam untuk Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah bagi kita semua dalam akidahnya yang lurus, ibadahnya yang benar, serta akhlak dan budi pekertinya yang luhur. Siapapun di antara kita yang mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka janji Allah fala yadhillu wa la yashqa, di dunia tidak akan tersesat dan di yaumil akhir nanti tidak akan celaka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa Bashr bin Harith rahimahullah, dia pernah berkata, marartu bi rajulin minal ubbadi bil Basrah, bahwa di kota Basrah aku pernah melewati seorang ahli ibadah, di mana ahli ibadah ini sedang menangis, wa huwa yabki. Lalu aku bertanya kepadanya, ma abkaka, apa yang membuatmu menangis? Lalu ia menjawabnya, abki ala ma farrattu min umri wa ala yawmin madha min ajli lam yatabayyan fihi amali. Aku menangisi hari yang berlalu, aku menangisi setiap waktu yang berlalu dalam hidupku, dan aku menangisi hari demi hari yang aku lalui,
sedang di dalamnya belum jelas status akan amal yang aku lakukan. Apakah amal itu diterima atau sebaliknya? Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti inilah seharusnya seorang mukmin, seorang muslim yang memiliki kejujuran iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berhati-hati, dia selalu harap-harap cemas, dia selalu mengkhawatirkan akan status dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus lagi dia selalu mengkhawatirkan amal ibadah yang telah ia lakukan. Namun tentunya ma'asyiral muslimin, hidupnya tidak selalu diliputi dengan kekhawatiran. Karena kekhawatiran ini dia bungkus dengan keyakinan, ia bungkus dengan harapan, ia bungkus dengan doa bahwa ia yakin bahwa Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Allah akan menerima amal ibadah yang dilakukan oleh hambanya itu selama hambanya itu betul-betul bersungguh-sungguh, totalitas, menjaga keikhlasan, menjaga kesesuaian ibadahnya itu dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan pula, dan ini tentunya berdasarkan apa yang dijelaskan oleh para ulama kita dengan bersandarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa umur manusia ini singkat, betapa umur umat Nabi Muhammad ini begitu singkat. Bahkan disebutkan ma'asyiral muslimin bahwa umur umat Nabi Muhammad ini hanya di antara angka 60 sampai 70. Adapun umur umat terdahulu panjang-panjang ratusan tahun, bahkan ada yang mendekati angka 1000 tahun bahkan lebih. Tetapi umur umat Nabi Muhammad ini begitu singkat, 60 sampai 70 tahun. Apakah kita rela membiarkan waktu yang singkat ini berlalu dengan percuma, berlalu dengan amalan sia-sia, berlalu begitu saja tanpa kita isi dengan kebaikan yang paripurna? Jika itu yang terjadi ma'asyiral muslimin, maka sungguh kita akan seperti hamba yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, adalah hamba-hamba yang mengalami penyesalan yang begitu mendalam. Allah gambarkan bagaimana ketika ia wafatkan, dia begitu menyesal kepada Allah dengan berkata, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihah fima taraktu. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, kembalikan meski sebentar saja, agar aku bisa melakukan amal saleh yang dulu pernah aku tinggalkan semasa aku berada di dunia. Ini harapan mereka ma'asyiral muslimin. Nah, sebagai seorang muslim mukmin, kita tidak akan pernah membiarkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan di dunia ini berlalu begitu saja. Kita akan memanfaatkan setiap momentum dan kesempatan sebaik mungkin. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, hari dan bulan itu begitu berharga. Dan kita dituntut untuk beramal dengan cerdas, beramal dengan baik sebaik-baiknya, beramal yang mana amal itu ma'asyiral muslimin, meski kita telah meninggal dunia, namun pengaruhnya tetap terasa dan mengalirkan kepada kita. Apa amal itu ma'asyiral muslimin? Seperti apa gambarannya? Yang pertama ma'asyiral muslimin, istiqamah dalam kesalihan. Bahwa kesalihan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini akan memberikan pengaruh kepada kita meski kita telah wafat dan meninggalkan dunia yang fana ini.
disebutkan bagaimana malaikat Allah dalam surah Ghafir dalam ayat 7 sampai 9, ia mendoakan hamba yang beriman, orang-orang saleh. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka itu mendapatkan ampunan, agar mereka itu Allah hindarkan dari nerakanya. Dan juga ma'asyiral muslimin, orang-orang yang istiqamah menjaga kesalihannya, dialah orang-orang yang mendapatkan doa dari orang soleh yang lainnya. Bukankah dalam salat kita selalu mendoakan orang-orang yang soleh, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, keselamatan, kesejahteraan atas kami ya Rabb, dan juga keselamatan dan kesejahteraan kepada hamba-hambamu yang saleh. Dan bahkan disebutkan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hamba-hamba yang saleh ini juga didoakan oleh makhluk Allah yang lainnya, baik itu binatang, baik yang ada di darat maupun yang ada di lautan. Apa sebab? Karena mereka istiqamah dalam kesalihannya. Yang kedua adalah menjadi orang tua yang saleh, menjadi ayah yang saleh, sehingga pengaruhnya akan langsung terasa kepada anak-anak dan keturunannya. Bukankah disebutkan dalam Al-Quran itu ma'asyiral muslimin, bahwa walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Bahwa orang-orang yang saleh, lalu kesalihannya ini, keimanannya ini diikuti oleh keturunannya, maka kemudian ma'asyiral muslimin di yaumil akhir nanti Allah kumpulkan orang yang beriman ini dengan keturunannya tersebab karena keimanan dan kesalihannya. Meski ma'asyiral muslimin secara derajat kesalihannya ini ayahnya jauh lebih baik, lebih tinggi dibandingkan sang anak, tapi karena Allah ingin membahagiakan orang tuanya, karena Allah ingin membuat senang orang tuanya, tersebab ini Allah kumpulkan anaknya itu dengan kedua orang tuanya. Dan bahkan disebutkan Imam Ibnu Katsir bahwa orang tua yang saleh ini ma'asyiral muslimin akan mampu mengangkat derajat anaknya, akan mampu memberikan syafaat kepada anak-anaknya. Dan ini yang diyakini oleh orang-orang beriman, dan ini pula yang dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal apalagi ma'asyiral muslimin yang akan memberikan pengaruh bagi kita selaku orang beriman meski kita telah meninggalkan dunia yang fana ini, yaitu amal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalatha, sadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salihin yad'u lahu wa waladun salihun yad'u lahu. Disebutkan anak Adam jika ia telah wafat meninggal dunia terputus amalnya, kecuali amal yang terus mengalirkan pahala dan kebaikan baginya. Seperti apa amal itu ma'asyiral muslimin? Disebutkan min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah yang dia lakukan semasa hidup di dunia, ilmu yang dia ajarkan dan yang dia sebarkan, dan anak soleh yang terus mendoakan kedua orang tuanya meski telah wafat kita, meski kita telah meninggal dunia, kita mendapatkan pengaruh dari kebaikan-kebaikan itu ma'asyiral muslimin. Dan yang terakhir, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah, bahwa seorang hamba yang beriman lalu kemudian ia wafat, lalu amal saleh yang ia lakukan semasa hidup di dunia akan menyusulnya ke alam barzakh sana. Amal saleh seperti apa ma'asyiral muslimin? Disebutkan ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang ia ajarkan dan yang ia sebarkan. Dan disebutkan juga di situ adalah nahran ajrah, sungai yang ia alirkan.
wa masjidan banah, masjid yang ia bangun, wa baitan libnis sabil banah, dan juga rumah untuk ibnus sabil yang ia bangun, dan juga termasuk di dalamnya adalah sadaqatan akhrajaha, sedekah yang ia keluarkan. Amal seperti ini yang akan menyusul kita ma'asyiral muslimin meski kita telah wafat dan meninggal dunia. Nah, seperti inilah mukmin yang cerdas, yang mana ia beramal lalu ia berupaya amalnya itu memberikan pengaruh baginya meski ia telah meninggal dunia. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala beramal dengan baik di muka bumi ini tanpa menelantarkan dan melalaikan setiap waktu dan momentum yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah berikan kemudahan pula bagi kita semua beramal dengan cerdas, yaitu amal yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan, lalu amal tersebut terus menerus mengalirkan kebaikan kepada kita meski kita telah wafat dan meninggalkan kefanaan dunia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil aliyyil qadir, wassalatu wassalamu ala nabiyyil basyiril nadhir wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqahul munir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان ومن أهل الخير ومن أهل جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وحفاظ القرآن. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وضرارينا من أهل القرآن وحفاظ القرآن. اللهم أدخلنا جنتك بشفاعة القرآن وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله يعلم ما تصنعون.